Kalau mau bicara talafut niat, melafalkan niat, memang ulama berbeda pendapat. Tapi mereka sepakat melafalkan niat. Mereka sepakat bahwa itu bukan sunnah Nabi SAW. Ulama sepakat ini tidak ada dalilnya. Yang kedua, ulama sepakat orang yang sholat dan tidak melafalkan, tidak mengucapkan niat, sholatnya sah. Karena yang diperhitungkan adalah batin. Yang ketiga, ulama berbeda pendapat. Kalau ada orang yang sholat lalu melafalkan niat, itu dinilai salah atau benar. Artinya ini perbuatan yang keliru atau masih diperbolehkan. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan, oh itu tidak benar, karena sunnahnya bukan melafalkan niat. Dan ada yang mengatakan itu boleh, karena tujuan melafalkan niat ini dalam rangka untuk membimbing batinnya. Jadi perbedaan pendapatnya dari sisi itu boleh atau tidak, gitu ya. Bukan sunnah atau tidak sunnah. Karena semuanya sepakat tidak ada dalilnya. Memang ada yang tidak menganjurkan. Artinya masalah khilafiyah dianjurkan dan tidak khilafnya. Tetapi sekarang ternyata muncul beberapa ustadz yang kemudian melarang. Ini melarangnya dalilnya itu dari mana kok bisa melarang? Lawang para ulama terdahulu itu menganjurkan, khilafnya menganjurkan dan tidak. Ada yang mengatakan menganjurkan, ada yang mengatakan tidak menganjurkan, tapi tidak melarang. Tapi kemudian ternyata pada hari ini, era ini, banyak ustadz-ustadz anyaran yang langsung melarang tidak boleh talafut bin niat. Bid'ah, tidak dilakukan Nabi. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Amma ba'du. Jemaah kaum muslimin yang berbahagia yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa melanjutkan kegiatan kita, yaitu ngaji kitab Mabadi'u Ahlis Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji melalui media kitab ini menjadi ilmu yang barokah, yang manfaat, yang menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan sampai kepada materi tentang talafud bin niat. Talafud bin niat itu adalah melafatkan niat. Kita tahu bahwa niat adalah merupakan suatu kewajiban dalam setiap ibadah mahdhah. Jelas itu ijma ulama semua sepakat bahwa tidak ada ibadah yang dilakukan tanpa niat, karena ada sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Amal ibadah itu hanya sah ketika disertai dengan niat. Namun kemudian talafud bin niat itu bagaimana? Talafud bin niat itu adalah melafatkan niat. Kalau niat itu fil qalbi. Kalau niat itu fil qalbi. Bagaimana dengan melafatkan? Ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini pada materi ini. Soal ma dalilu talafudin niyati. Apa dalil daripada talafud bin niyat? Jawab, na'rifu anna mahallan niyati fil qalbi. Kita tahu bahwa tempat niat itu di dalam hati. Lakin talaffuduha ghairu mamnu'in syar'an. Tetapi melafatkan niat itu tidak dilarang oleh syariat. Artinya meskipun niat syariat niat itu ada di dalam hati, mengucapkan niat tidak dilarang. Contoh misalkan mislanut kilaf di usolli kubailat takbir, misalkan mengucapkan usolli sebelum kita takbiratul ihram dalam sholat.
itu tidak dilarang. Tidak ada larangan. Meskipun syariatnya itu adalah niat dalam hati, tetapi ketika niat diaktualisasikan dengan ucapan, itu tidak dilarang. Usolli itu sebenarnya harus ada dalam hati kita. Tetapi andaikan kita ucapkan, tidak ada larangan dalam syariat. Syariat tidak melarang itu. Bahkan, bal kana manduban. Bahkan itu dianjurkan, disunahkan. Kenapa disunahkan? Li'annahu yusa'idul lisanal qalb. Karena untuk membantu konsentrasi hati. Jadi dengan kita mengucapkan niat, otomatis membantu hati agar juga berniat. Kita tahu bahwa salah satu masalah atau fitnah di akhir zaman itu orang-orang umat itu memang pada umumnya orang-orang awam itu sulit untuk konsentrasi atau khusyuk, sulit untuk khusyuk. Artinya dalam ibadah, misalkan ibadah sholat, itu konsentrasi atau khusyuk itu sangat sulit. Makanya kemudian adanya talafut, adanya melafatkan apa yang harus ada dalam hati itu memang penting. Sehingga kemudian para ulama itu memandang pentingnya bantuan hati agar konsentrasi pada saat niat perlu dibantu dengan ucapan. Makanya perlu talaffuz bin niyat, sehingga kemudian hukumnya adalah sunnah. Karena khusyuk pada saat takbir, khusyuk pada saat niat ini wajib. Kalau kita tidak khusyuk pada saat niat, itu tidak sah. Makanya Imam Ghazali itu menambahkan salah satu rukun salat itu adalah khusyuk. Jadi rukun salat itu salah satunya khusyuk. Meskipun khusyuk itu hanya satu kali pada saat dia niat. Artinya apa? Ketika seseorang tidak khusyuk pada saat niat, artinya tidak konsentrasi. Apa yang ia lakukan, apa yang ia ucapkan tidak bersamaan dengan apa yang ia rasakan dalam niat. Maka pasti otomatis niatnya amburadul, niatnya salbut, dan otomatis sholatnya tidak sah. Maka dari itu penting kemudian niat itu diwujudkan juga berupa ucapan agar hati berkonsentrasi dengan itu. Kemudian selain ketika diucapkan itu mampu membantu hati, wali annahu ab'adu anil waswas, bisa menjauhkan kita dari waswas. Karena terkadang waswas ini kan juga penyakit. Jadi terkadang karena alasan hati-hati, lalu kemudian hati-hatinya oper, akhirnya waswas. Itu agar tidak terjadi seperti ini, agar tidak terjadi waswas, karena memang waswas ini adalah pengaruh setan, seperti dalam ayat surah An-Nas itu, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Berlindung kepada Allah dari waswasnya setan. Dan ternyata diantaranya yang membantu kita agar tidak was-was adalah dengan kita mengucapkan niat, otomatis hati juga akan mengikuti. Dan ternyata ini bukan karangan kita, hal begitu itu. Diriwayatkan, wa kana Syafi'i idza arada an yadkhula fi sholati qala bismillahi muwajjihan li baitillah muaddiyan li fardillah azza wa jal, Allahu akbar. Imam Syafi'i juga melakukan itu. Artinya ketika beliau mau melaksanakan ibadah sholat, sebelum takbir beliau baca bismillahi muwajjihan li baitillah, dengan menyebut nama Allah, menghadap kepada Baitullah, melaksanakan muaddiyan li fardillah azza wa jal, melaksanakan kewajiban dari Allah azza wa jal, lalu kemudian beliau bertakbir Allahu akbar.
Nah, ternyata beliau juga dalam rangka membantu konsentrasi hatinya, beliau membaca sesuatu. Membaca sesuatu. Berarti talafut bin niat ini dalam rangka membantu hati agar konsentrasi juga dianjurkan. Seperti halnya yang pernah dilakukan oleh Imam Syafi'i. Itu satu. Yang kedua, wafil hadisi, di dalam hadis juga ada najidu qaula Anas. Kami menemukan perkataan sahabat Anas radhiyallahu anhu. Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sahabat Anas mendengar Rasulullah yaqulu bersabda, labbaika bi umratin wa hajjin. Labbaik, kami datang ya Allah kepada Engkau dengan melaksanakan ibadah umrah dan haji. Artinya Rasulullah pernah ketika mau melaksanakan haji, saat beliau ihram haji atau ihram umrah, beliau katakan labbaika bi umratin wa hajjin. Kami datang kepada Engkau ya Allah dengan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Jadi beliau berniat ihram haji umrah, tapi lisan beliau mengatakan labbaika bi umratin wa hajjin. Nah, artinya apa? Dalam satu ibadah Rasulullah pernah begitu. Pernah selain niat beliau juga membaca sesuatu yang mana bacaan itu untuk membantu konsentrasi niat. Kalau beliau tentunya tidak perlu dibantu. Pasti khusyuk konsentrasi pasti. Cuma beliau ingin mencontohkan saja bagi orang-orang, bagi umatnya yang tentunya tidak bisa seperti beliau. Akhirnya beliau ketika melaksanakan ibadah haji umrah, beliau labbaika bi umratin wa hajjin. Begitu. Kanal hadisu fi munasabi adail haji, walakin yumkiruna qiyasus salat alaihi. Memang hadis ini dalam masalah haji cuma memungkinkan bagi kita mengkiaskan ibadah salat kepadanya. Artinya dengan pendekatan kias. Kenapa? Ini sama-sama ibadah. Jadi Nabi pernah dalam ibadah hajinya mengaktualisasikan niatnya dengan bacaan. Nah, maka kemudian berarti sholat juga bisa begitu dong. Kenapa? Karena sama-sama ibadah. Mengkiaskan ibadah sholat dengan ibadah haji. Maka faida kana talaffudun niyati fil haji manduban fal kadzalika yundabu aidan anutku biha fis sholati wa sairil ibadatil ukhra. Maka ketika dalam ibadah haji talaffuz melafadzkan niat itu sunnah dilakukan oleh baginda Nabi, maka begitu juga dong dalam ibadah-ibadah yang lain termasuk ibadah sholat. Tentunya juga ada kesamaan, yaitu sama-sama ibadah. Maka oleh karena itu ulama kemudian menyimpulkan dari beberapa dasar serta hadis ini memang dianjurkan, disunahkan untuk talaffuz bin niat. Untuk melafadzkan niat itu memang dianjurkan. Seperti dalam wudu, dalam puasa, dan juga dalam zakat. Sunnah kita melafadzkan niat itu. Kalau memang misalkan ini masalah-masalah khilafiyah, misalkan kita menganggap ini masalah khilafiyah, ada ulama yang mengatakan tidak perlu. Oke. Namun kemudian ketika hal ini dilarang, wah ini yang sebenarnya menjadi masalah. Karena terkadang ada juga sebagian ustadz-ustadz anyaran, ustadz-ustadz masa kini, yang kemudian melarang ini tidak boleh. Padahal para ulama salafus soleh, para ulama-ulama terdahulu dulu itu menganjurkan. Memang ada yang tidak menganjurkan. Artinya masalah khilafiyah dianjurkan dan tidak khilafnya. Tetapi sekarang ternyata muncul beberapa ustadz yang kemudian melarang. Ini melarangnya dalilnya itu dari mana kok bisa melarang? Lawang para ulama terdahulu itu menganjurkan. Khilafnya menganjurkan dan tidak. Ada yang mengatakan menganjurkan, ada yang mengatakan tidak menganjurkan, tapi tidak melarang. Tapi kemudian ternyata pada hari ini, era ini,
banyak ustaz-ustaz anyaran yang langsung melarang tidak boleh talafut bin niat. Bid'ah tidak dilakukan Nabi. Bagaimana? Maka oleh karena itu, sebagai kesimpulan, walhasil, kesimpulannya, anna talaffudhan niyati mandubun walaysa bid'atan. Nah, ini jelas. Kesimpulannya bahwa melafatkan niat dalam sholat, misalkan usolli fardad duhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Dalam wudu nawaitul wudu'a bi raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Dalam puasa nawaitu shoma ghadin ila akhirih. Dalam zakat nawaitu an ukhrija zakatal fitr ila akhirih. Itu mandzubun, sunnah. Walaysa bid'atan, bukan bid'ah, tidak bid'ah. Malah yang membid'ahkan itulah yang bid'ah. Jadi dia membid'ahkan sesuatu yang tidak bid'ah. Membid'ahkan sesuatu yang oleh para ulama terdahulu tidak dibid'ahkan. Berarti dialah yang membuat bid'ah sendiri. Sebenarnya. Kenapa tidak bid'ah kata para ulama terdahulu? Lianna Rasulullah yaf'aluhu kama warada fil hadis. Karena Rasulullah melakukan itu. Melafatkan niat, mewujudkan niat dalam bentuk perkataan dalam ibadah haji beliau. Berarti itu bukan suatu yang bid'ah, tetapi pernah dilakukan oleh baginda Nabi. Mereka lah yang sebenarnya membuat bid'ah dengan membid'ahkan orang lain. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.